Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan kami dari kelompok 8 pengantar manajemen paralel 4 yang beranggotakan Amelia, Nanda, Firda, dan Devia. Dalam kesempatan kali ini akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai topik struktur dan desain organisasi di kantor perwakilan Bank Indonesia Kediri. Topik diskusi yang kami bahas diantaranya pengertian struktur dan desain organisasi, hubungan struktur dan desain organisasi, jenis desain struktur organisasi, pentingnya struktur organisasi pada Bank Indonesia Kediri, dimensi struktur, hubungan struktur organisasi dengan efektivitas organisasi, dan pengaruh dimensi struktur di kantor Bank Indonesia Kediri. Pertama-tama, apa itu struktur organisasi dan desain organisasi? Struktur organisasi merupakan rancangan pemimpin organisasi sehingga mampu menentukan harapan mengenai apa yang akan dilakukan individu dan kelompok dalam mencapai tujuan organisasi. Struktur organisasi menggambarkan bagian-bagian yang ada, nama dan posisi setiap manajer, di mana garis penghubung di dalamnya menunjukkan siapa atau bertanggung jawab kepada siapa atau bagian apa. Struktur merupakan cara organisasi mengatur sumber daya manusia bagi kegiatan-kegiatan ke arah tujuan. Struktur organisasi menata unsur-unsur dalam organisasi dengan sebaik-baiknya demi mencapai berbagai tujuan yang telah ditetapkan. Struktur organisasi akan membantu manajer dalam mendesain organisasi. Nah, desain organisasi sendiri merupakan suatu proses pembuatan keputusan yang dilakukan manajer untuk memilih struktur terbaik yang sesuai dengan strategi organisasi dan lingkungan sehingga mencapai tujuan organisasi. Selanjutnya, struktur dan desain organisasi memiliki keterkaitan satu sama lain, di mana struktur organisasi membantu para manajer dalam menentukan hasil keputusan dan mendesain organisasi sebagai cara untuk mengidentifikasi pengelolaan sumber daya manusia dan segala fungsi yang ada untuk pekerjaan perusahaan dengan berpedoman pada visi, misi, dan tujuan organisasi. Kemudian selanjutnya terdapat beberapa jenis desain struktur organisasi menurut KUSDI 2009. Yang pertama yaitu struktur sederhana. Merupakan rancangan yang tidak memerlukan banyak divisi karena jumlah orang atau pegawainya yang tidak banyak. Yang kedua ada struktur fungsional atau divisional yang memecah atau membagi aktivitas organisasi ke dalam fungsi terpisah. Yang ketiga ada struktur multidivisional yang merupakan struktur yang lebih spesifik dalam tiap divisinya. Struktur ini membagi organisasi berdasarkan salah satu dari wilayah, kategori klien, maupun jenis produk. Terakhir ada struktur matriks, yaitu struktur yang umumnya digunakan oleh perusahaan multinasional. Perlu diketahui bahwa struktur organisasi merupakan hal yang penting bagi sebuah perusahaan. Karena dengan adanya struktur organisasi, maka perusahaan dapat mengetahui pola interaksi, koordinasi, dan tingkah laku pada organisasi yang berorientasi pada tugas. Bagaimana tugas akan dibagi, siapa atau bagian bertanggung jawab kepada siapa. Selain itu, struktur organisasi juga membantu manajer dalam mendesain organisasi, pengelolaan sumber daya manusia, dan lain sebagainya. Sehingga dalam mencapai tujuan organisasi menjadi lebih terarah. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Bank Indonesia dipimpin oleh Dewan Gubernur dan dibantu oleh Deputi Gubernur. Bank Indonesia tidak bekerja sendiri dalam upaya pencapaian tujuannya. Beberapa kantor perwakilan tersebar di seluruh Indonesia. Seperti yang dibahas kali ini, yaitu Kantor Bank Indonesia Kediri. Kantor perwakilan ini dikepalai oleh kepala perwakilan yang membawahi kepala tim dan manajer-manajer seperti yang terlihat dalam struktur organisasi di layar. Poin selanjutnya yaitu dimensi struktur. Sebuah struktur organisasi mempunyai 3 komponen dimensi. Yang pertama, kompleksitas. Kompleksitas merujuk pada tingkat diferensiasi yang ada di dalam sebuah organisasi. Yang kedua yaitu formalisasi, yaitu cara untuk menstandarisasikan perilaku para pegawai. Dan yang terakhir, sentralisasi, merujuk pada bentuk-bentuk keputusan yang mengandung kebebasan bagi seseorang.
Hubungan struktur organisasi dengan efektivitas organisasi. Yang pertama, perilaku sumber daya manusia yang berpengaruh pada efektivitas organisasi. Yang kedua, sejauh mana sebuah organisasi mewujudkan tujuannya. Yang ketiga, atribut struktur menentukan seberapa luas organisasi mencerminkan dimensi formalisasi, kompleksitas, dan sentralisasi. Dan yang keempat, struktur organisasi dengan variabel kompleksitas, formalisasi, dan sentralisasi. Hubungan dimensi struktur di Bank Indonesia Kediri. Yang pertama, kompleksitas. Kantor perwakilan Bank Indonesia Kediri memiliki 3 bidang kerja, yaitu ekonomi moneter, sistem pembayaran, dan pengawas bank. Bank Indonesia Kediri sangat memperhatikan kompleksitas karena keadaan kompleksitas organisasi menentukan ukuran besarnya perusahaan. Yang kedua, formalisasi. Pengaruh formalisasi terhadap efektivitas organisasi cukup kuat, namun implementasi formalisasi di kantor perwakilan Bank Indonesia Kediri belum begitu diperhatikan. Yang ketiga yaitu sentralisasi. Sentralisasi merupakan aspek yang dominan dalam kantor perwakilan Bank Indonesia Kediri. Tentunya, Bank Indonesia Kediri perlu memperhatikan peran-peran pegawai dalam mengambil keputusan. Berdasarkan penjelasan yang telah disampaikan, hasil penelitian di kantor perwakilan Bank Indonesia Kediri menunjukkan bahwa dimensi struktur organisasi yang terdiri dari variabel kompleksitas, formalisasi, sentralisasi secara bersama-sama berpengaruh terhadap efektivitas organisasi. Selanjutnya, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa secara parsial, dimensi struktur organisasi yang terdiri dari variabel kompleksitas, formalisasi, dan sentralisasi berpengaruh signifikan terhadap efektivitas organisasi. Ketiga variabel tersebut mampu memberikan kontribusi terhadap variabel efektivitas organisasi cukup besar. Selain itu, terdapat variabel lain yang berpengaruh terhadap efektivitas organisasi namun tidak masuk dalam penelitian ini, yaitu karakteristik organisasi seperti teknologi, kemudian karakteristik lingkungan, baik eksternal maupun internal, karakteristik pekerja, berupa keterikatan pada organisasi dan prestasi kerja, kebijakan, dan praktik manajemen. Berikut daftar pustaka yang kami gunakan. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.